Rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan pada 2 September 2020 kemarin digelar dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RPAPBD tahun anggaran 2020 PAPBD Kota Medan untuk tahun 2020 yang disampaikan langsung PLT Wali Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim memimpin sidang paripurna pada Rabu 2 September 2020. Dalam nota pengantarnya, Ahyar menjelaskan postur anggaran pada PAPBD tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja langsung sebesar 2,42 triliun rupiah lebih, belanja tidak langsung sebesar 2,77 triliun rupiah lebih, sehingga total belanja daerah diperkirakan 5,19 triliun rupiah lebih. Dari sisi pendapatan diproyeksikan sebesar 4,69 triliun rupiah lebih, atau berkurang 22,93% dari sebelum perubahan akibat berkurangnya proyeksi pendapatan. Secara umum keseluruhan belanja daerah prioritas pada upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, pembayaran kenaikan iuran dan penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Medan, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19, serta upaya perbaikan infrastruktur Kota Medan. Usai menyampaikan nota pengantar, Ahyar kemudian menyerahkan draft PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Medan. Untuk selanjutnya DPRD Kota Medan akan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Wali Kota pada sidang paripurna selanjutnya. Rapat pembukaan masa sidang pertama tahun kedua, tahun sidang 2020-2021, kemudian dilanjutkan dengan paripurna penyampaian nota pengantar PAPBD tahun anggaran 2020 dari kepala daerah, ya, dalam hal ini pelaksana tugas Wali Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau PABD Kota Medan tahun anggaran 2020 pada Senin kemarin. Sejumlah fraksi menyoroti tentang penanganan COVID-19 yang terkesan lambat oleh Pemko Medan. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan dilakukan melalui video conference, paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua Rajudin Sagala, dan Wakil Ketua Bahrum Syah menggelar rapat paripurna yang dihadiri Sekda Kota Medan Wirya Al-Rahman dan sejumlah anggota DPRD Medan. Dalam paripurna ini, masing-masing fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pemandangan umum terkait Ranperda Kota Medan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2020. Sidang paripurna akan dilanjutkan kembali pada Senin 14 September 2020 mendatang dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2020. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar PAPBD 2020 yang kemarin minggu yang lalu yang sudah disampaikan oleh kepala daerah dan Wali Kota Medan. Masing fraksi memberikan pandangan umum terhadap itu dan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan perkembangan situasi Kota Medan. Situasi pandemi COVID-19 di Kota Medan ini masih cukup memprihatinkan, ya, dengan pertambahan terus, ya, angka-angka yang terpapar COVID-19 ini. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ratusan masyarakat Desa Pinang Damai berunjuk rasa di depan Mapolres Labuhan Batu di Jalan WR Supratman, Rantau Prapat. Dalam aksinya, massa meminta pihak kepolisian mengusut aktor di balik diamankannya IF, seorang oknum anggota DPRD Labuhan Batu Selatan dari Partai PDIP. Diperkirakan 500-an masyarakat dari Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan berunjuk rasa ke Polres Labuhan Batu di Jalan WR Supratman, Rantau Prapat pada Senin 7 September kemarin. Dengan membawa belasan spanduk dan poster sebagai bentuk aspirasi mereka dalam unjuk rasa damai, yang juga mengikuti protokol kesehatan dengan mematuhi aturan memakai masker dan menjaga jarak. Meski di suasana cuaca yang cukup terik, namun tidak menyurutkan mereka untuk berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara.
Masa pengunjuk rasa meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas aktor di balik penangkapan IF yang merupakan oknum anggota DPRD Labusel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang sopir pada bulan Juni lalu. Masa juga meminta pihak kepolisian agar menangkap dan proses dalang yang melakukan skenario hingga Imam Firmadi atau IF dituduh melakukan penganiayaan. Sesungguhnya peristiwa yang ada di desa kami ini sangat membuat kami capai ketepatan menimpa seorang anggota dewan yang berasal dari desa kami. Dan dalam penanganan ini, kasus ini kami berharap supaya penegak hukum Polres objektif saja bahwa ada satu peristiwa pencurian secara kesal masyarakat melakukan amukan massa. Jangan pula proses pencurian ini dihilangkan seolah-olah penganiayaan ini berdiri sendiri. Nah, ini yang penting kan. Ini semua ada sebab akibatnya. Sudah saya pastikan masyarakat meyakini bahwa ini unsur politis. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Kepulauan Riau yang merupakan daerah yang mayoritas perairan laut sangat kaya akan habitat laut. Sayang, karena banyak hal, terumbu karang yang ada di beberapa perairan Kepri justru banyak yang rusak. Karena hal tersebut, belasan ibu-ibu Bayangkari dari Polda Kepri melakukan aksi tanam terumbu karang di kedalaman laut di Pulau Dedap, Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tak hanya menanam terumbu karang, para istri polisi ini juga melakukan kegiatan sosial bersih-bersih pantai. Ketua Bayangkari Kepri, Since Aris Budiman mengatakan bersih-bersih pantai dan penanaman terumbu karang yang dilakukan Bayangkari Polda Kepri ini dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-68. Berharap dengan adanya gerakan bersih-bersih dan penanaman terumbu karang ini, nantinya kesadaran masyarakat khususnya di daerah sekitar pantai untuk menjaga ekosistem di laut lebih tinggi. Kami dari Bayangkari Polda Kepulauan Riau dalam kaitannya dengan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-68. Jadi kami ikut peduli dengan lingkungan, khususnya dengan pesisir di sini. Hari ini kita melakukan penanaman terumbu karang dan kita sampaikan ini sudah menuju ke tempat penanaman, dan tadi kita sudah bersih-bersih pantai. Kita berharap dengan adanya gerakan seperti ini ada kesadaran dari masyarakat khususnya yang daerah sekitar sini. Kegiatan penanaman terumbu karang yang digelar Bayangkari Polda Kepri ini baru pertama kali dilakukan. Nantinya kegiatan ini akan rutin dilakukan demi keindahan dan terjaganya ekosistem di laut Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Perusahaan ekspor-impor CV Donya Drop Darut terus melakukan ekspor kopi Arabica Gayo Aceh ke berbagai negara seperti Eropa, Asia, dan Amerika. Tingginya permintaan dalam dan luar negeri terhadap kopi Arabica Gayo membuat CV Donya Drop Darut terus berupaya menjadi yang terbaik. Selain mengekspor kopi ke berbagai negara, perusahaan ini juga mengimpor segala bentuk peralatan kopi seperti mesin roasting, juga kemasan kopi lainnya. Antusiasme masyarakat lokal selama ini sangat tinggi dalam mengonsumsi kopi. Kini CV Donya Drop Darut juga membuka kedai kopi dan menjadi salah satu tempat tongkrongan alternatif bagi kaum milenial dan penikmat kopi saat ini. Kafe tersebut yang diberi nama Donya Kopi. Keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam memenuhi permintaan dalam negeri terhadap peralatan kopi dan kemasannya, karena peralatan tersebut harus diimpor dari luar negeri. Para pelaku usaha berharap ada suntikan dana dari pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Selain kafe, kita ada kegiatan ekspor impor, dan kita juga Donya Kopi ini sebagai supplier alat-alat kopi seperti mesin dan peralatan kopi lainnya. Dan kegiatan ekspor kita juga kita lakukan ke Asia, Eropa, serta Amerika. Kendala kita sejauh ini karena besarnya permintaan daripada buyer, sehingga kita kewalahan dalam hal permodalan. Jadi harapan kita pemerintah baik Aceh ataupun pusat bisa memberikan bantuan yang sifatnya pinjaman atau hibah,
sehingga kita bisa melakukan kegiatan ekspor impor ini dengan baik. Banyak perusahaan bermunculan dengan identitas yang beragam, tapi yang paling menarik perhatian buyer dalam dan luar negeri adalah CV Donya Drop Darut. Dari Aceh, Anhar Sawang, TV One mengabarkan. RSUD Sekayu yang merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, membuat inovasi baru dengan membuka pelayanan pengobatan jantung terbuka di masa pandemi COVID-19. Pengobatan jantung ini dibuka untuk umum dan khususnya warga Musi Banyuasin. Pengobatan secara operasi yang ditangani oleh dokter spesialis jantung tanpa dipungut biaya alias gratis. Inovasi untuk standar rumah sakit daerah ini merupakan pertama kali dibuka dan dilakukan pertama kalinya di Indonesia. Dalam launching pembukaan inovasi pengobatan penyakit jantung, ada 2 pasien yang berhasil dilakukan pengobatan secara operasi. Untuk operasi jantung ini yang ada kabupaten ya RSUD Sekayu ini. Belum ada RSUD yang di kabupaten yang melaksanakan operasi jantung terbuka seperti ini. Kalau provinsi itu sudah banyak, walaupun tidak semua provinsi dari 32 itu sudah melakukan. Tapi itulah yang saya katakan bahwa komitmen dari pemerintah daerahnya, Pak Bupati, Pak Dodi, kemudian dari direktur juga membuat ini bisa terlaksana. Pihak RSUD Sekayu mengaku membuka inovasi pengobatan jantung secara gratis ini atas dukungan pemerintah Musi Banyuasin serta susahnya warga untuk berobat jantung. Ini bisa berjalan, sekali lagi inovasi ini kalau hanya untuk mengubah sendiri pasti tidak akan bisa. Kalau ini dilakukan kabupaten sendiri ini tidak akan bisa. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bersinergi. Semua sumber-sumber daya yang ada dari Jakarta, dari Palembang, dari kabupaten lain itu kita kumpulkan, kita sinergikan agar ini bisa diwujudkan. Karena kalau cara berpikir yang kabupaten lain mungkin kan dia harus persiapkan, harus punya mesin, harus punya tenaga dulu, harus punya sumber daya yang lainnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sempat viral dan menghebohkan media sosial, kasus seorang security yang menangkap pencuri justru malah dipenjara. Hakim di Pengadilan Sekayu menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa yang mengatakan bahwa pelaku penganiayaan merupakan security. Dalam berkas perkara, Tony alias Lembeng yang diakui oleh pengacaranya adalah security ternyata adalah seorang petani. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap salah satu warga yang diduga merupakan pencuri buah kelapa sawit di perusahaan perkebunan PT Swadaya Bakti Negara Mas yang berada di Desa Muara Bedak, Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pihak Kejaksaan Negeri Sekayu tidak membenarkan bahwa terdakwa dinyatakan seorang security. Bahwa ini kasus ini murni 351, kasus penganiayaan. Bahwa tersangka Tony ini bukan sebagai sapam atau bukan sebagai PK, tapi sebagai petani. Jadi ini murni kasus ini 351 penganiayaan. Kasus pencuriannya tidak ada. Menurut dalam berkas perkara, pekerjaannya adalah petani. Bukan security, kita lebih jelasnya kita ikutilah proses persidangan gitu. Bagaimana nanti saksi-saksi menjelaskan, termasuk dari pihak perusahaan menjelaskan bahwa apakah status terdakwa ini adalah seorang yang bekerja sebagai security ataupun bukan. Karena ada yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang petani biasa. Loh, bagaimana mungkin seorang petani biasa bekerja pada menjaga pos perusahaan begitu kan? Pada saat itu jelas uraian kejadian dan posisi memanggil daripada terdakwa dalam surat panggilan oleh penyidik pun dikatakan tegas bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang security. Dalam sidang kedua Pengadilan Negeri Sekayu untuk pemeriksaan saksi namun sidang ditunda. Tony alias Lembeng dinyatakan bersalah melanggar pasal 351 dan terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Demi memenuhi kebutuhan gas yang meningkat di masyarakat, pihak Pertamina menambah pasokan gas LPG 3 kg kepada para agen dan menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Oku Selatan untuk menghindari harga jual yang meningkat. Setelah beberapa pekan terakhir permintaan gas LPG 3 kg yang meningkat di kalangan masyarakat di saat musim panen raya di Kabupaten Oku Selatan, pihak Pertamina segera menambah pasokan gas LPG 3 kg ke para agen di Kabupaten Oku Selatan. Penambahan ini dimaksudkan untuk mencegah kekurangan stok bagi masyarakat, apalagi di masa musim panen raya.
Permintaan yang sangat meningkat dikhawatirkan harga jual di pasaran melambung tinggi. Maka pihak agen melakukan operasi pasar di setiap kecamatan di Kabupaten Oku Selatan. Penambahan sebanyak 4.000 tabung per hari akan mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat dan dinilai bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Ini kita beli berapa? Ini harganya 18 tapi dikasih sikok uang. Jatah satu. Ini dua Bu ya. Iya. Untuk mencegahnya permintaan lonjakan di masyarakat, kami dari pihak Pertamina disarankan ke agen untuk memberi operasi pasar, dan dari Pertamina memberi tambahan kuota 4.480 tabung per hari ini, dan itu disebarkan seluruh wilayah Oku Selatan. Itu disebabkan karena musim panen di Oku Selatan ini biasa tahunan, jadi mengingat panen raya beriringan dengan panen jagung dan kopi, jadi kebutuhan masyarakat meningkat. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan sidak kantor pelayanan Samsat Palembang 1 di Jalan Kapten Arifai Palembang, Sumatera Selatan. Dirinya memantau perkembangan program pemutihan pajak dan bebas bea balik nama kedua oleh Gubernur Sumatera Selatan. Ia bersyukur di Kota Palembang meningkat kepatuhan membayar hingga 400% dan di sejumlah kabupaten sebesar Rp200.000. Ia ingin mensosialisasikan jika pembayaran bisa dilakukan di kantor Samsat manapun asal masih di wilayah Sumsel. Selain itu, Herman Deru ingin memberi edukasi jika masyarakat yang memiliki tunggakan pajak lebih dari setahun bisa hanya membayar 1 tahun saja, asal mengajukan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Samsat setempat. Pemutihan ini tidak hanya bunga dan denda sebenarnya. Pokoknya pun saya instruksikan untuk dikurangi yang lebih dari 1 tahun. Misal dia 5 tahun tidak bayar pajak, ini tolong disampaikan. Ini kadang tidak diketahui masyarakat. Pajaknya mati lebih dari 1 tahun, itu bisa bayar 1 tahun selama alasannya jelas, misalnya ada keterangan bengkel kalau dia rusak gitu, dan pernyataan dari yang bersangkutan sendiri. Tahap pertama dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus yang melakukan pembayaran pajak ke PKB-nya yang memanfaatkan penghapusan denda plus bunga itu ada 60.264 unit kendaraan bermotor dengan jumlah rupiahnya 63.486.647.175 rupiah untuk yang memanfaatkan pembebasan denda plus bunga PKB. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. 1.500 warga yang bernaung di Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Jambi meminta kejelasan dari pemerintah Kabupaten Tebo tentang identitas mereka setelah 12 tahun tidak diakui oleh pemerintah setempat. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Tebo untuk memberikan kejelasan ke penduduk dan administrasi sebagai warga Kabupaten Tebo. Berlokasi di Balai Desa di Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Jambi, ribuan warga yang bernaung di Kecamatan Tujuh Koto melakukan musyawarah bersama pemerintah setempat tentang kejelasan kependudukan dan administrasi mereka yang sekian tahun belum diakui sebagai warga Tebo oleh pemerintah setempat. Saya sampaikan tadi, saya tahu semua itu, tapi ini bukan sengaja masyarakat itu. Artinya ada yang bukan mempersulit, tapi itu dari gara-garanya. Dia mengatakan bahwa di sini adalah dusun, nah gitu. Jadi makanya dari Dukcapil, kalau dusun Lantau Jaya, ya kena tahu di sini adalah AP. Nah, artinya di sini belum bisa dibuat usul, tapi marilah kita ikuti petunjuk-petunjuk dari arahan dari pemerintah. Dengan datangnya Bapak Camat, dengan datangnya dari Kepala Desa, begitu juga dari Dan Ramil, dari Kapolsek beserta semua jajarannya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya apa yang kita inginkan masyarakat di sini tercapai Pak. Sesuai dengan tadi keterangan dari Bapak Camat yang dimana mengarahkan kita untuk menginduk identitas dan menginduk yaitu ke Desa Tanjung, Tujuh Jambi, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Pak. Tadi kita dengar dengan bersama keterangan dari Bapak Camat tadi mengarahkan kita dan untuk juga masa depan anak kita Pak, ke depannya untuk sekolah
Tadi kita cepat merasa senang karena apa yang kita inginkan di tempat kita ini bisa tercapai Pak pada saat kami bergabung. Terima kasih Pak. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Arizal Antoni, Ilyas Gunawan, TV One mengabarkan. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Barisan Pemuda Nusantara Sumatera Utara atau Bapera dan ratusan kader dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Bapera Fats El Fous Arafik di Gedung Garuda Plaza Hotel, Jalan Sisingamang, Raja Medan. Bapera merupakan organisasi masyarakat di bidang kepemudaan yang dibentuk oleh kader muda bangsa dari berbagai latar belakang tokoh pemuda Indonesia. Dengan niat dan cita-cita mulia, Bapera didirikan guna mempersatukan pemuda Nusantara serta menjaga Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Fats El Fous Arafik, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Bapera, mengatakan kegiatan ini merupakan pembentukan dan pelantikan provinsi yang kelima, di mana sebelumnya Bapera Sumut sudah melakukan rakerda dan kegiatan sosial. Ia juga menjelaskan dalam Pilkada Medan, Bapera Sumut mendukung bakal calon wali kota Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Ya, ini pelantikan pembentukan dan pelantikan ya dari Provinsi Sumatera Utara, ini provinsi yang kelima yang saya lantik ya. Semalam sudah didahului oleh rakerda oleh Sumatera Utara. Hari ini adalah peresmiannya, pelantikannya, seremonialnya ya. Tapi sebelum pelantikan dan rakerda juga DPD Provinsi Sumatera sudah melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan seperti bantuan sosial kepada terdampak COVID pada saat sebelum Lebaran, puasa, operasi Gunung Sinabung dan lain-lainnya. Ya, ini membuktikan Bapera eksis di tengah-tengah masyarakat pada saat belum dilantik, apalagi saat setelah dilantik. Dilantiknya DPD Bapera Sumut diharapkan dapat menjadi energi baru dengan berhimpunannya semua pemuda khususnya di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauza, TV One mengabarkan. Sidang kasus dugaan pembunuhan Januari lalu di Dermaga Teluk Bayur menghadirkan keterangan ahli. Kedua ahli yang dihadirkan dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan pakar hukum pidana. Kasus dugaan pembunuhan di Dermaga Teluk Bayur awal tahun lalu tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Untuk agenda sidang ialah mendengarkan keterangan saksi, meringankan serta keterangan ahli. Terdakwa EP dan ES sendiri merupakan security dari PT PCS berkedudukan di Teluk Bayur Padang. Dalam persidangan ini, EP dan ES didampingi 7 pengacara dari perusahaan tempat mereka bekerja. Di antaranya Julaidin, Sahnan Sahuri Siregar, Sony Dali Rahmat, Medi Afrizal, Ahmad Rojali Nasution, Zenis Helen, dan Yulis Nadewi. Dua keterangan ahli yang dihadirkan diantaranya Syafrizal Irawan dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan pakar hukum pidana KPLP serta pakar hukum pidana Fitriati. Dalam keterangannya, saksi ahli Syafrizal Irawan mengatakan ada standar keamanan di pelabuhan yang merupakan objek vital yang disebut ISPS Code. Setiap orang yang memasuki areal vital tersebut tanpa identitas resmi dan membawa senjata tajam dinilai sebagai insiden keamanan. Terkait apa yang dilakukan kedua terdakwa, ia menilai telah melalui prosedur. Orang yang masuk ke wilayah area kompleks Peskut tanpa identitas, tanpa ada kepentingan, dianggap itu sudah melanggar keamanan. Itu aja. Ya berarti orang di area Peskut harus mempunyai ID. Untuk apa ID itu? Untuk mengidentifikasi orang di area itu. Contoh saya pakai biru. Biru ini di plannya area kantor. Apabila saya main di wilayah yang ID-nya merah di JT, berarti pihak security itu bisa mengidentifikasi. Berarti saya ini ada apa ini? Ada indikasi apa? Saya main area biru di kantor, kok main di area JT. Berarti ini perlu dicurigain. Itu pihak security bisa mengambil tindakan sesuai plan. Orang ini bisa dilaporin ke pihak PPSO, Port Facility Security Officer. Di dalam hukum pidana itu ada mens rea, ya, niat, dan ada suatu perbuatan. Nah, ini harus terbukti, kedua-duanya harus dapat dibuktikan. Jadi tidak semua ya suatu kesalahan yang ada di dalam tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan itu harus memenuhi niat atau mens rea tadi, dan juga harus memenuhi adanya suatu perbuatan. Jadi ketika ada perbuatan ya, tapi tidak ada niat, di sini hukum pidana kita ya
hukum pidana umum yang didasarkan pada KUHP memungkinkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Bagaimana penjelasan yang selama ini kami bela ataupun dari saksi-saksi yang telah jelas dan akurat sebagaimana dari hasil rekonstruksi juga kami lakukan beserta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta saksi ahli hukum pidana maupun dari Dirjen Kelautan tadi bahwa kami sangat berharap bahwa ini putusan harus bebas. Karena apa? Kenapa alasan kami kenapa bebas? Karena security tersebut menjalankan tugasnya sebagaimana SOP. Karena dia menjaga aset vital daripada pelabuhan yang telah ditugaskan oleh Polindo ataupun PCS. Dari keterangan penasihat hukum terdakwa, peristiwa terjadi saat seorang pria yang memasuki kawasan pelabuhan Teluk Bayur tanpa identitas resmi sekaligus membawa senjata tajam. Di malam naas tersebut, terdakwa mencoba meminta korban keluar dari areal terlarang. Namun korban melawan dan terjadi duel hingga korban menggunakan senjata tajam jenis golok dan pisau. Namun malang, senjata tajam yang dibawa melukai dirinya sendiri yang terpaksa digunakan terdakwa saat mencoba membela diri. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri langsung panen padi perdana di Desa Lontar, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Oku. Turut hadir dalam acara ini Bupati Oku, Kuryana Aziz, dan unsur Forkopimda Sumatera Selatan dan Oku. Dengan mengendarai sepeda motor, Gubernur bersama Bupati Oku mengunjungi beberapa lokasi yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Lontar dan Desa Tangsi Lontar. Dalam kehadirannya, Gubernur memberikan sejumlah alat pertanian kepada beberapa kelompok tani. Kami sangat menghargai komitmen para petani di Lontar ini yang tetap bersemangat, bisa panen 2 kali saat ini dengan hasil lebih kurang 4 ton per hektar. Ini sudah cukup lumayan untuk sawah tak ada hujan seperti ini. Saya dan Pak Bupati menyerahkan bantuan-bantuan stimulan dari bibit sampai alsintan untuk meningkatkan produksi di sini. Herman Deru mengatakan panen perdana di Desa Lontar ini merupakan panen yang memiliki hasil cukup baik. Dengan keadaan air yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, hasil yang didapatkan bisa mencapai 4 hingga 5 ton padi per hektarnya. Dalam setahunnya itu garap sawah ini mungkin 2 kali bahkan mungkin 3 kali ke depannya. Itu harapan kita supaya kita paling tidak mencukupi untuk masyarakat Oku katakan kalau penyangga itu barangkali tidak, karena bukan daerah pertanian Oku ini kan, ya. Tapi paling tidak mencukupi kebutuhan masyarakat itu sendiri, tidak tergantung dengan daerah tetangga segala macam. Kehadiran Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Oku ini memberikan harapan yang baik bagi warga Desa Lontar, mengingat pemerintah Kabupaten Oku dan Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan membangun akses jalan serta fasilitas pertanian yang ada di Desa Lontar ini. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Langkat menyetujui perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun 2020 sebesar 2,4 triliun rupiah lebih. Dalam rapat paripurna DPRD Langkat yang digelar pada Senin kemarin, seluruh fraksi di DPRD Langkat menyatakan menerima dan menyetujui perubahan APBD Langkat tahun 2020. Pasangan calon bupati, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat Suri Alam juga dihadiri oleh Bupati Langkat bersama ribuan terbit rencana perangin-angin, Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, dan unsur Muspida serta SKPD terkait. Perubahan APBD Langkat menjadi 2,4 triliun rupiah terdiri dari pendapatan daerah 163 miliar rupiah menjadi 167 miliar rupiah. Pasangan Marguna keluar dari posko pemenangan dan menuju ke kantor KPU bersama para relawan dan simpatisan Marguna. Bakal ini menggelar arak-arakan kendaraan untuk menyapa masyarakat Samosir sebelum ke kantor KPU Samosir. Arak-arakan sepanjang jalan lingkar Samosir tampak begitu semarak untuk menyambut pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dimulai. Terlihat dana perimbangan yang semula 1,3 triliun rupiah bertambah menjadi 1,5 triliun rupiah.
Marguna disambut langsung. Dalam pendapat akhirnya, sejumlah fraksi di DPRD Langkat mengingatkan pemerintah Kabupaten Langkat untuk tetap melakukan pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Memberikan hasil pertanian berupa ubi kayu, pisang, seperti halnya fraksi Bintang Persatuan Indonesia yang meminta pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengambil langkah-langkah antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan resesi ekonomi sebagai imbas pandemi COVID-19. Sementara fraksi Golkar meminta pemerintah Langkat untuk mensejahterakan guru honorer. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU menyelenggarakan talk show bersama dengan beberapa organisasi wartawan yang dilaksanakan di Hotel Bill Batu Raja. Di acara tersebut, Bawaslu OKU menghadirkan 4 narasumber, Junaidi dari Bawaslu Sumsel, Kapolres OKU AKBP Arif Hidayat Ritonga, dan Dim 0403 Letkol Arhanud Tan Kurniawan, dan Ketua KPU OKU Naning Wijaya. Talk show yang dikemas secara santai ini mengangkat tema Pilkada OKU dalam perspektif pandemi COVID-19. Junaidi selaku Komisioner Bawaslu Sumsel mengatakan ada 3 tugas Bawaslu, sebagaimana bidangnya yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Untuk itu Bawaslu menurutnya tidak bisa bekerja sendirian, melainkan harus dibantu oleh banyak pihak, terutama dari kepolisian, TNI, kejaksaan, dan tidak kalah penting bantuan dari masyarakat. Ya, kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka sosialisasi bahwa ada pemilu kada, kemudian sosialisasi mengajak masyarakat agar juga membantu Bawaslu mengawasi proses ini. Tidak mungkin Bawaslu hanya bekerja sendiri, harus melibatkan masyarakat secara luas. Ada perguruan tinggi, ada ormas yang juga menjadi pengawas dalam proses pemilu kada secara informal. Pilkada serentak ini menjadi berarti apabila rakyat, negara, pemilih, parpol, dan peserta itu mematuhi daripada protokol COVID-19. Apa yang dijelaskan oleh tadi itu sudah terang-menerang bahwa mereka akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat dengan mematuhi protokol COVID-19, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Pasangan incumbent Kuriana Johan dengan jargon bekerja lanjutkan menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Oku setelah KPU Oku membuka pendaftaran mulai tanggal 4 hingga 6 September. Pasangan yang berjargon bekerja lanjutkan ini mendaftar ke KPU dengan didampingi seluruh pimpinan parpol yang ada di Oku. Saya akan jelaskan bahwa PKPU 9 atas perubahan keempat dari PKPU 3 tahun 2017 bahwa tahapan pencalonan telah dilaksanakan, dan di PKPU 5 disebutkan hari ini sampai dengan tanggal 6 akan dibuka pendaftaran pencalonan. Untuk di OKU sendiri melalui jalur perseorangan tidak ada, karena semuanya gugur di administrasi, tinggal melalui jalur partai saja yang dapat mendaftar ke KPU. Di hari ini hampir seluruhnya B1 KWK, sudah seluruhnya B1 KWK. Yang pertama terima kasih. Mereka telah bersedia mengarahkan dukungannya mengusung kami berdua dengan Pak Johan. Itu sebenarnya anugerah namanya. Bagi kami berdua anugerah. Karena kami tidak nyangka. Bukan ada tujuan harapan kami untuk mengambil semua partai tunda. Tapi mereka ternyata setelah kita mendaftar dari awal, memang seluruh partai kami daftar dari awal. Kuriana juga mengatakan jika dirinya dan wakilnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh parpol yang telah mengarahkan dukungannya kepada pasangan bekerja lanjutkan. Kuriana juga mengatakan dirinya dan Johan Anwar tidak ada niat untuk memborong partai, namun ia menyatakan seluruh partai memiliki penilaian tersendiri sehingga mempercayakan Kuriana Johan untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Oku. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Dengan diiringi kesenian kulintang dari daerah Oku Timur, pasangan Lanosin dan Nugrah Purnama Yuda atau Enos Yuda
pendaftarkan diri ke KPU Oku Timur sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Timur. Enos Yuda mendaftarkan diri di hari pertama pendaftaran dengan diiringi semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Oku Timur. Pendaftaran ini dilakukan di halaman kantor KPU Oku Timur dengan tetap mengedepankan standar kesehatan COVID-19. Setelah dilakukan verifikasi berkas, pendaftaran Enos Yuda dinyatakan memenuhi syarat dan langsung diterima KPU Oku Timur. Partai bukan hanyalah sekedar partai pengusung, tapi yang kita butuhkan adalah jaringannya. Baik jaringan itu yang berada di tingkat PAC, grassroots ke bawah, dan tingkat yang berada di provinsi maupun di pusat. Artinya untuk berbuat kepada masyarakat, tentu dengan adanya dukungan partai, kekuatan yang ada di Enos dan Yuda ini sangat bisa bulat, artinya bisa kita berikan kepada masyarakat. Tapi tentu hasil akhirnya bagaimana cara memenangkan kekuatan yang ada ini tanpa diberjuangkan tentu akan sia-sia. Artinya tetap harus dipilih oleh dari hari pertama ini sudah 2 pendaftaran, namun tetap jadwalkan kita dari tanggal 4 sampai 6 tetap kita ini karena mungkin ada yang pendaftaran lagi, kita stay dan standby di kantor gitu. Kemudian tahap selanjutnya kita akan melakukan penetapan nanti di tanggal 23 dan kemudian nomor urut di tanggal 24. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Dukungan masyarakat terus mengalir kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Humbang Hasundutan periode 2021-2026, Dosmar Banjarnahor dan Oloan Nabapan. Hal itu terlihat pada acara pertanggiangan borhat-borhat dari Dongan Tubu dan hula-hula Dosmar Banjarnahor yang digelar di Desa Persingguran 2, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Kamis 3 September 2020 kemarin. Sepanjang acara ini berlangsung tetap diterapkan protokol kesehatan, dihadiri 300 orang karena memang sengaja dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Acara diawali dengan kebaktian gereja, seluruh tamu undangan juga secara khusyuk mendengarkan khotbah yang disampaikan Pendeta Demak Simanjuntak. Berbagai penyampaian dukungan terucap dari Dongan Tubu yakni Toga Marbun dan dukungan dari pihak hula-hula yakni Si Raja Oloan, Tuan Di Mangarna dan Tulang serta Marga Munti. Dari serangkaian prosesi borhat-borhat ini ada hal yang menarik yakni saat pihak hula-hula memberikan paket kitab suci Alkitab kepada Dosmar Banjarnahor. Pihak hula-hula mengatakan hal itu merupakan wujud simbolis agar Dosmar dan Oloan bisa kuat dan kokoh untuk menghadapi segala rintangan ke depan. Pihak hula-hula berkomitmen akan mendukung penuh Dosmar Banjarnahor untuk kembali bertarung di Pilkada 9 Desember nanti. Membangkitkan ekonomi masyarakat di sini. Dan itu mungkin selama ini belum maksimal. Hanya di masa Dosmar ini sekarang cukup maksimal. Saya lihat baik peralatan pertaniannya, traktor, eksavator dan lain sebagainya. Kemudian lagi bibit, ya kan, area. Sekarang beliau katanya sudah bicara dengan Bapak Presiden untuk menarik kembali dari TPL 31.600 untuk diserahkan kepada rakyat. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton Banjarnahor, TV One mengabarkan. Dahlan Hasan Nasution, petahana bersama pasangannya Aswin Parinduri, mendaftar ke kantor KPUD Mandailing Natal pada hari terakhir pendaftaran. Pasangan ini mengenakan baju adat Mandailing Natal, menggambarkan adat istiadat memegang peranan penting dalam pembangunan daerah Mandailing Natal. Pasangan ini mendatangi kantor KPUD Mandailing Natal dengan mengendarai kendaraan terbuka dari lapangan AEK 8 Kota Panjabungan. Selain ratusan kader partai pendukung, pasangan ini diantarkan ribuan warga Mandailing Natal, tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Di sepanjang jalan yang dilintasi pasangan ini terlihat sangat dielu-elukan warga Kota Panjabungan. Pasangan ini terlihat akrab dengan masyarakat dengan mengenakan baju adat Mandailing Natal. Pasangan Dahlan Aswin tiba di KPUD Mandailing Natal sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada hari terakhir waktu pendaftaran. 7 pimpinan daerah partai pengusung seperti Golkar, P3, Nasdem, Perindo, PKPI, Beringin Karya, dan PDIP ikut mendaftarkan pasangan ini ke KPUD Mandailing Natal.
Proses pendaftaran pasangan calon ini sangat lancar karena tim pemenangan dan partai pengusung sudah mempersiapkan persyaratan pendaftaran calon secara sempurna. Saya ada 3 hal yang belum terselesaikan saya, yang masih gantung, yang kesemuanya menyangkut hidup dan kehidupan serta perekonomian masyarakat. Pertama mengenai kawasan ekonomi khusus yang ada di Palimbungan Batahan. Yang kedua pembangunan pabrik nanas dan juga sekaligus kebunnya beserta kebun pisang terbesar di dunia. Dan yang ketiga yaitu mengenai pengembalian kerjaan Kopi Mandailing yang sudah disiapkan oleh Pak Presiden, yaitu Mandailing sebagai kiblat kopi Indonesia. Alhamdulillah kalau bandara untuk cut and fill ataupun pematangan sudah ditenderkan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Brigjen Purnawirawan Sofwat Nasution dan Zuber Lubis mendaftar ke KPUD Mandailing Natal untuk mengikuti Pilkada Mandailing Natal 2020-2024. Pasangan ini didukung pesantren terbesar di Sumatera, Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru. Prosesi pendaftaran calon pasangan ini diawali dengan ziarah ke makam Syekh Mustafa Hussein di Komplek Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, Mandailing Natal. Brigjen Purnawirawan Sofwat Nasution dan Zuber Lubis didampingi pimpinan pesantren Mustofawiyah, Mustafa Bakri Nasution, juga berkesempatan menyapa ribuan santri serta guru-guru sekolah. Usai melaksanakan ziarah, pasangan ini dijamu pimpinan pesantren dan turut serta mengantar pasangan ini mendaftar ke KPUD Mandailing Natal sebagai wujud dukungan pesantren Mustofawiyah terhadap pasangan ini. Sepanjang jalan protokol di Kota Panyabungan yang dilintasi, pasangan ini sangat dielu-elukan warga Kota Panyabungan. Ribuan warga dan simpatisan serta partai pendukung juga ikut mengantarkan pasangan ini ke KPU. Pasangan Sofwat Nasution dan Zuber Lubis ini diusung Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN. Bukan 2 kali. Waktu itu kan disampaikan pemeriksaan rapid test di RSUD Panyabungan, Madinah. Ya. Itu dikatakan hasilnya positif. Tapi kami kan ingin mengetahui, kami ke rumah sakit yang lain yang lebih canggih, peralatannya lengkap. Ya, terus dokter mengatakan bahwa rumah sakit itu rumah sakit terbaik, peralatannya canggih dan bukan abal-abal. Saya dinyatakan negatif. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar, Asnar Silalahi, Susanti Dewayani, mendaftar ke KPU Kota Pematang Siantar, Jalan Porsea, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Jumat sore 4 September 2020 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pasangan ini memborong seluruh partai yang menduduki 30 kursi legislatif yang duduk di Kota Pematang Siantar, dan hampir dipastikan pasangan ini merupakan calon tunggal melawan kota kosong di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Pasangan yang disingkat Pasti ini datang ke kantor KPU Kota Pematang Siantar dengan menggunakan kendaraan becak motor BSA ciri khas Kota Pematang Siantar. Selain didampingi oleh tim sukses dan simpatisan saat mendaftar, pasangan Asner Susanti didampingi oleh 8 pengurus dan ketua partai politik pendukung. Pasangan ini mendaftar ke KPU dengan memborong dan mendapatkan dukungan dari 8 partai politik yang menguasai 30 kursi legislatif di Kota Pematang Siantar. Ke-8 partai yakni Partai PDIP, Golkar, Hanura, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PAN, dan PKPI. Kedua paslon wali kota maupun wakil wali kota beserta seluruh pendukung tiba di kantor KPU di Kota Pematang Siantar lengkap dengan menggunakan APD sesuai anjuran protokol kesehatan. Pasangan pasti menyerahkan dokumen yang diterima langsung Ketua KPU Daniel Dolok Sibarani serta komisioner lainnya yang disaksikan Bawaslu Kota Pematang Siantar. Dari hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan calon wali kota dan wakil wali kota Siantar tahun 2020 yang dilakukan KPU, pasangan Asnar Silalahi dan Susanti Dewayani dinyatakan sah sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertama kami mengucapkan puji syukur pasangan Asnar Silalahi Susanti Dewayana karena
pendaftaran kita tadi semuanya lancar, segala administrasi dikatakan sah. Ini adalah suatu anugerah bagi kami. Spirit kami semakin kuat dan menjadi pemberi semangat. Memberi semangat sehingga kepada seluruh ketua partai dan sekretaris dan juga kader-kader partai dan 8 partai begitu setia mengiringi kami, menunggu dengan sabar. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan juga terutama rekan-rekan pers yang juga setia menunggu kami. Terima kasih. Ini adalah kerjasama yang luar biasa buat kita masyarakat Siantar. Untuk itu ia berharap agar pada Pilkada 9 Desember mendatang masyarakat dapat beramai-ramai datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Indra Saragi, TV One mengabarkan. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zoni Waldi mendaftar ke KPUD Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada hari Sabtu 5 September 2020 kemarin. Keduanya hadir di kantor KPUD Kabupaten Simalungun sekitar pukul 10:59 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil Volkswagen diiringi sejumlah kader dan simpatisan pendukung. Bapak Slon yang dikenal dengan slogan RHSZW ini datang ke KPUD Kabupaten Simalungun dengan mengendarai mobil antik buatan Jerman, Volkswagen. Namun terlebih dahulu konvoi iring-iringan kendaraan kedua paslon ini mengitari ibu kota Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Raya. Kedatangan RHSZW ke KPUD Simalungun diiringi ratusan kendaraan pribadi dengan berlogo gambar RHS dan ZW. Sesampainya di KPUD, kedua paslon bersama rombongan disambut tarian tortor sombah kebudayaan dari daerah Kabupaten Simalungun. Kedatangan rombongan ini kemudian diterima oleh komisioner KPU dan membacakan tata cara serta sejumlah peraturan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Setelah menjalani pemeriksaan dan verifikasi berkas, beberapa jam berselang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun mengumumkan bahwa berkas dan persyaratan pasangan kedua calon lengkap dan diterima oleh KPUD. Diterimanya berkas pencalonan calon bupati dan wakil bupati ini, Bapak Slon RHSZW kemudian menerima tanda terima pendaftaran berbentuk formulir model TT1KWK dari KPUD. Usai penerimaan berkas pencalonan keduanya, bakal calon bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengatakan ucapan syukur dan terima kasih kepada semua pihak. Ini memang merupakan suatu hari yang bersejarah bagi kami, khususnya dengan Pak Zoni Waldi. Kenapa? Karena ketika situasi COVID-19, kita memang harus mengikuti aturan pemerintah di dalam hal prokes. Sebenarnya dari awal kami sudah mendesain ini, sudah mengukur atau sudah merencanakan bahwa paling banyak peserta yang hadir untuk mendukung RHS untuk mendaftarkan diri ke KPU itu hanya 400. Tetapi sama-sama kita melihat begitu euforianya masyarakat di sepanjang jalan, begitu euforianya mereka di sepanjang jalan, mereka jalan ikut sendiri, ikut mendampingi RHS. Kita lihat sendiri mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Ini saya lihat ini bukan hanya mendukung kemenangan RHS ke depan, RHS dan ZW, tetapi ini sebenarnya murni bagaimana kemenangan Simalungun ke depan untuk kebaikan bangsa Simalungun ini. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Indra Saragi, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pematang Siantar menggelar kegiatan konsolidasi internal partai dalam agenda pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar periode 2020-2024. Kegiatan yang dihadiri 8 Dewan Pimpinan Anak Cabang dan 53 Dewan Pimpinan Anak Ranting Sekota Pematang Siantar ini juga dihadiri pasangan calon wali kota Pematang Siantar Asner Silalahi dan Susanti. Kegiatan konsolidasi internal Partai Demokrat Sekota Pematang Siantar ini digelar di Gedung Wisma Tama, Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Pematang Siantar, dan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak bagi setiap peserta dan undangan yang hadir.
Acara ini dilakukan guna mempererat tali silaturahmi sesama kader dan menyatukan persepsi sesama kader partai guna memenangkan pasangan Asnar Silalahi dan Susanti sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar 2020-2024 yang diusung oleh Partai Demokrat. Selain dihadiri oleh anggota DPR RI Hinca Panjaitan 13 yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, turut hadir pada acara ini calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar Asnar Silalahi dan Susanti, anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari fraksi Demokrat dan sejumlah pengurus lainnya. Di hadapan ratusan kader, Hinca mengatakan konsolidasi internal partai ini guna memastikan pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat harus menang dan dengan kerja keras seluruh kader diharapkan dapat melakukan kuatrik kembali memenangkan paslon yang diusung oleh partai ini dalam kontestasi Pilkada Kota Pematang Siantar. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Madya Siantar bersama Ketua, Sekretaris, Bendara dan seluruh pengurus jajaran elit Partai Demokrat melakukan konsolidasi, memastikan pasangan yang kami usung, Pak Asnar Silalahi dan Dr. Susanti sebagai kader kami untuk Demokrat melakukan kuatrik 4 kali berturut-turut juara di Kota Siantar dan akan memimpin menjadi wali kota dan wakil wali kota. Meskipun kami akan menghadapi kota kosong, tapi Demokrat solid untuk menyiapkan kompetisi ini dengan sangat baik dan bekerja keras. Karena itu konsolidasi hari ini memberi tugas dan arahan kepada kader-kader sampai ke tingkat ranting untuk siap memenangkan pasangan Asnar Susanti di Kota Pematang Siantar. Ada himbauan mungkin kepada kader Partai Demokrat Kota Pematang Siantar untuk memenangkan Asnar dan Dr. Susanti bagaimana? Siap untuk mengangkatkan pasangan Asnar Susanti ke duduk menjadi wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar tahun 2020-2024. Bahwa kemenangan pasti di 2020 ini adalah kemenangan Demokrat di 2024 dan tadi sama-sama kita bercita-cita menguasai metrik keempat kali di Demokrat Kota Siantar sehingga Kota Siantar menjadi tetap kota politik Partai Demokrat. Pasti menang begitu ya? Pasti menang. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Indra Saragi, TV One mengabarkan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2020 terkait pemilihan kepala daerah serentak yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo telah menetapkan pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang. Dengan demikian, sejak 15 Juni 2020 lalu, tahapan pilkada telah dimulai KPU di tengah pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir. Sementara komisioner KPU di Sumbar telah bersepakat siap menjalankan tahapan pilkada serentak. Bahkan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan terlebih dahulu sudah dilakukan, meski tak ada yang lolos. Namun persoalan teknis tidak bisa hanya berdiri sendiri oleh KPU Sumbar dan KPU Kabupaten atau Kota. Pemerintah daerah juga harus siap seperti perlengkapan APD atau alat pelindung diri. Pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pilkada ini pun mulai dilakukan di Kota Padang, seperti di gedung KPU Sumbar dalam pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur hari pertama Jumat 4 September 2020 lalu. Di hari pertama tersebut telah mendaftar bakal calon gubernur Mahyaldi dan calon wakilnya Audi Joinaldi. Dalam orasinya usai mendaftar, Mahyaldi menyebut pentingnya menjaga kebersamaan ketika menghadapi pandemi COVID-19. Dalam menghadapi COVID ini, kita perlu potensi, kita perlu tenaga, dan kita perlu semangat kebersamaan. Nah, kalau itu ya kita harapkan setelah ini tidak usah terjadi lagi yang seperti itu. Justru mari kita perkuat, perkokoh, dan mari kita tingkatkan semangat persatuan kita, semangat kerjasama kita, semangat gotong royong kita satu sama lainnya. Semua daerah-daerah, semua suku-suku Indonesia ini punya jasa untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan semua punya jasa untuk mempertahankan Pancasila ini. Nah, maka itu mari kita lihat kelebihan-kelebihan dan kontribusi itu. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahidi Agus, TV One mengabarkan. Pasangan bakal calon gubernur Sumatera Barat dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah dan Audi Joinaldi, resmi mendaftar ke KPU Sumatera Barat di hari pertama pendaftaran pada Jumat 4 September. Mahyaldi dan Audi yang diusung oleh PKS dan P3 ini menjadi paslon pertama yang mendaftar ke KPU Sumbar. Paslon ini tiba di KPU Sumbar sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mahyaldi dan Audi melakukan konsolidasi di posko pemenangan di Jalan Sudirman.
Kemudian keduanya melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Sumbar. Mahyaldi pun bertindak sebagai khatib dan imam salat Jumat di Masjid Kebanggaan Sumatera Barat tersebut. Sesampainya di KPU Sumbar saat penyerahan berkas persyaratan, pasangan ini didampingi pengurus masing-masing partai, yaitu Ketua DPW PKS Sumbar, Irsyad Syafar, dan Sekretaris Bustami Hidayat. Kemudian Ketua DPW P3 Sumbar, Haryadi, dan Sekretaris Amora Lubis. Pendaftaran kami pada hari ini dan berjalan lebih kurang 3 jam kurang. Alhamdulillah sudah selesai. Seluruh persyaratan itu sudah kita penuhi. Dan Alhamdulillah pendaftaran kami pada hari ini diterima oleh KPUD Provinsi Sumatera Barat. Tadi kita memverifikasi kepengurusan partai politik, ketua dan sekretaris. Kemudian juga menanyakan bahwasanya pimpinan partai politik yang datang itu benar-benar personal yang sebenarnya, itu pertama. Yang kedua, kita juga memeriksa secara teliti syarat pencalonan yang diserahkan oleh pasangan calon, kan? Dan alhamdulillah syarat pencalonannya lengkap dan sah. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mulyadi Ali Mukni selesai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Mulyadi Ali Mukni menjalani proses pendaftaran kurang lebih 1,5 jam. Selesai pendaftaran, Mulyadi dan Ali Mukni yang kompak mengenakan kemeja biru dan peci hitam langsung melakukan konferensi pers di tempat yang telah disediakan. Tak hanya itu, juga tampak pimpinan partai pengusung yakni Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Seragam warna biru tampak meramaikan kedatangan Bapak Slon Mulyadi Ali Mukni. Selain itu, Mulyadi juga langsung menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat. Pasangan Mulyadi Ali Mukni terbentuk atas aspirasi dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga akhirnya bisa mendaftar di hari terakhir dan diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Ucapan terima kasih pun terus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan pendaftaran tersebut, terutama kepada seluruh masyarakat Sumbar yang telah memberikan dukungan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah memberi dukungan kepada kami dan mendorong kami untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan sebuah harapan Sumatera Barat ke depan akan menjadi sumber berkah dan sejahtera. Selama mengikuti proses pendaftaran, Mulyadi Ali Mukni terlihat mematuhi semua protokol COVID-19 yang dianjurkan KPU. Memakai masker hingga face shield, mencuci tangan, hingga menjaga jarak selama proses verifikasi berlangsung di KPU. Sementara sebagai bentuk konsolidan Partai Demokrat dan PAN, Mulyadi Ali Mukni langsung didampingi oleh para pengurus Dewan Pengurus Pusat partai masing-masing. Terlihat mendampingi Eka Putra, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, dan Sekjen DPD Demokrat Januardi Sumka. Pemirsa, hari ini sudah terdapat 4 calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar ke KPU Sumatera Barat. Dan malam hari ini terakhir adalah pasangan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, yaitu Bapak Mulyadi dan Bapak Ali Mukni. Kita akan bertanya langsung kepada Bapak Mulyadi, apa kedepannya setelah mendaftar ini yang akan dilakukan? Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kedepannya yang akan dilakukan oleh Demokrat dan PAN untuk pilkada di Sumatera Barat? Ini terkait dengan pertama tentu setelah kita daftar, tentu kita menunggu penetapan pasangan calon, dan setelah itu tentu kita akan melakukan semacam sosialisasi ya. Dan kalau kampanye sekarang kan sangat terbatas, saya dengar cuma hanya boleh 50 orang ya kalau nggak salah aturannya. Yang kami lakukan sebetulnya sederhana saja, karena saya yakin masyarakat Sumatera Barat ini adalah masyarakat yang berorientasi kepada kinerja calon seorang pemimpin. Jadi masyarakat Sumatera Barat ini tidak bisa kita berikan atau kita sampaikan sesuatu yang sifatnya hanya janji-janji yang sebenarnya mereka mampu menganalisa apa yang kita janjikan tersebut. Oleh karena itu yang paling pertama adalah selain visi misi yang sudah kita siapkan, kita juga tentu yang pertama adalah kita menyampaikan sudah seberapa banyak hal kita lakukan untuk kepentingan Sumatera Barat. Dan alhamdulillah selama ini masyarakat Sumatera Barat memberi respon yang positif. Oleh karena itu mereka menggantungkan harapannya
kepada kami bagaimana Sumatera Barat ke depan ini menjadi Sumatera Barat yang berkah sejahtera dan adanya suatu perubahan ya. Maka dari itu tagline saya adalah pemimpin perubahan. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan Pak Mulyadi usai mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan.